Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 65. Dan jangan lupa di subscribe ya. Ayo lanjut kita bahas. Sosok hitam terbang di atas hutan pegunungan yang luas dengan cara seperti kilat. Tekanan yang ditimbulkan oleh terbangnya yang berkecepatan tinggi, menyebabkan jurang panjang terbentuk di atas lautan pepohonan di bawahnya. Beberapa saat kemudian sebelum selokan perlahan menghilang. Sosok hitam itu secara alami adalah orang yang telah membantu perusahaan mercenari pertempuran berdarah menyelesaikan beberapa masalah. Itu adalah Xiao Yan. Dia tidak khawatir Hegan akan diam-diam menggunakan taktik licik apapun. Ini karena dia tahu bahwa semua taktik tidak berguna di depan kekuatan absolut. Klan He kecil mungkin memiliki reputasi di bagian barat Laut Kekaisaran, tetapi dari sudut pandang aliansi Yan, itu hanyalah faksi yang hampir tidak bisa menarik perhatian aliansi. Tidak perlu terlalu banyak usaha untuk melenyapkan klan He. Oleh karena itu, Xiao Yan dengan tenang pergi setelah menyelesaikan masalahnya. Dia tidak meninggalkan apapun saat dia pergi kali ini. Pada akhirnya, dia tidak memiliki persahabatan yang dalam dengan Kagang dan yang lainnya. Bantuan untuk menyediakan tempat penampungan Xiao Yan saat itu, sudah terbayar setelah Xiao Yan menyelamatkan mereka 2 kali. Banyak pikiran terlintas di hati Xiao Yan saat kecepatan terbangnya tiba-tiba naik. Kecepatannya akhirnya berkurang setelah sekitar 10 menit lebih. Sayap api di punggungnya mengepak dan tubuhnya diarahkan ke lembah gunung yang tersembunyi di antara beberapa puncak gunung. Xiao Yan merasakan tatapan sedingin es menyapu saat tubuhnya memasuki lembah. Tatapan hanya menjadi sedikit lebih hangat setelah menyapu wajah Xiao Yan. Pandangan itu secara alami adalah milik Medusa, yang tetap berjaga di tempat ini. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak mempermasalahkannya. Tubuhnya bergerak dan kali berikutnya dia muncul, dia sudah berada di samping kepompong besar berwarna ungu muda itu. Apakah Anda sudah menyelesaikan masalah Anda? Medusa mengangkat matanya dan bertanya secara acak ketika dia melihat Xiao Yan muncul. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia secara kasar menyebutkan masalah itu dari sebelumnya. Namun, Medusa tidak terlalu tertarik dengan masalah ini. Itu hanyalah satu doang dan perusahaan tentara bayaran yang biasa-biasa saja. Oleh karena itu, mengalami kesulitan yang menyebabkan dia merasa penasaran. Fluktuasi aura Anda menjadi semakin besar. Doki di tubuh Anda juga berulang kali merembes keluar. Dari kelihatannya, kamu harus cepat dan berlatih. Medusa jelas lebih memperhatikan situasi tubuh Xiao Yan dibandingkan dengan masalah ini. Dia mengerutkan kening saat berbicara. Dari penampakan penglihatannya, Xiao Yan saat ini seperti saringan yang penuh lubang. Doki berulang kali merembes keluar dari lubang ini. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Aura yang dia keluarkan sebelumnya menyebabkan Doki di dalam tubuhnya menjadi semakin tidak terkendali. Apalagi, hal yang paling bermasalah adalah energi alam mulai mengalir tanpa henti ke tubuhnya. Hal ini menyebabkan bagian dalam tubuhnya menjadi semakin kacau. Saya terdesak waktu dan berencana untuk memulai retret yang dalam sekarang. Selama retret saya akan menutup gua gunung. Aku akan menyerahkan Ziyan padamu. Xiao Yan merenung sejenak sebelum segera berbicara. Iya, Medusa sedikit mengangguk. Dia segera ragu-ragu sejenak dan berkata, saya belum kembali ke suku manusia ular selama perjalanan kembali ke Kekaisaran Jiama. Saya mungkin kembali ke suku setelah Anda keluar dari retret Anda. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, apakah Anda ingin saya kembali dengan Anda? Tidak perlu. Manusia tidak disambut oleh ras manusia ular kami. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada masalah yang tidak perlu jika Anda ikut. Ekspresi Medusa bergerak sebelum mulutnya mengucapkan sedikit penolakan. Xiao Yan menggosok kepalanya karena malu saat melihat ini. Dia berkata, kalau begitu, mari kita lupakan saja. Itu pertama-tama saya akan mengemasi gua gunung dan akan memulai retret sebentar lagi. Aku akan menyerahkan Ziyan padamu. Medusa menurunkan dagunya. Xiao Yan tidak menunda lebih lama lagi saat melihatnya mengangguk. Doki yang kacau di dalam tubuhnya menyebabkan dia merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa. Karenanya, tubuhnya berkedip dan dia bergegas ke gua gunung. Setelah itu, dia merapikan tempat ini di mana dia akan mundur jauh di tengah suara ledakan yang rendah. Medusa melihat Xiao Yan ke gua gunung dengan matanya. Dia tanpa sadar mengepalkan tangannya dan matanya berubah dengan cepat. Sesaat kemudian, dia menghela nafas tak berdaya. Orang ini sepertinya sedikit takut untuk mengikutinya ke suku manusia ular. Merapikan gua gunung berlangsung sekitar 10 menit lebih sebelum berakhir. Setelah itu, Xiao Yan, yang ditutupi debu batu, terbatuk dan berjalan keluar.
Dia tiba di tempat di mana kepompong besar berwarna ungu itu berada dan dengan lembut menepuknya. Dia tertawa, gadis kecil, saya juga akan mengadakan retret dan akan mengundang Kailin Jie Anda untuk menjagamu selama periode waktu ini. Saya harap Anda telah menyelesaikan evolusi Anda ketika saya keluar dari retret saya. Jika tidak, aku akan meninggalkanmu di hutan belantara ini dan membiarkan magical beast lainnya memakanmu seperti tonik. Kepompong ringan itu tiba-tiba menjadi sedikit lebih cerah saat suara Xiao Yan terdengar. Seolah-olah orang kecil di dalamnya menentangnya. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat melihat ini. Medusa di sampingnya juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Orang ini masih ingin bercanda bahkan pada saat ini. Xiao Yan menepuk kepompong ringan itu sekali lagi. Dia menoleh ke Medusa dan berkata sambil tersenyum kecil, aku khawatir ini akan menyusahkanmu kali ini. Saya juga tidak menyadari berapa lama waktu yang saya perlukan selama terobosan ini. Jika saya menebak dengan benar, itu akan membutuhkan setidaknya setengah tahun. Tenang, ini hanya setengah tahun. Medusa menyibakkan rambut hitam di dahinya dengan tangannya dan berbicara dengan lemah. Selama tidak ada situasi khusus yang terjadi, aku akan menjaga kalian berdua sampai kamu berhasil keluar. Xiao Yan mengangguk pelan saat mendengar ini. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menangkupkan tangannya dengan hormat ke Medusa. Dia tiba-tiba berbalik dan melangkah ke gua gunung. Sesaat kemudian, tubuhnya memasuki kegelapan di dalam gua. Setelah lenyapnya tubuhnya, gua gunung itu tiba-tiba mengeluarkan suara benturan keras. Segera, tumpukan batu besar berguling dan jatuh, dengan kuat menghalangi pintu masuk gua. Ekspresi acuh tak acuh Medusa akhirnya mengungkapkan rasa kesepian, saat dia melihat pintu masuk gua yang telah berubah menjadi tumpukan puing. Tidak ada yang tahu kapan Xiao Yan bisa pergi setelah melakukan retret ini. Medusa terdiam sesaat sebelum menghela nafas pelan. Dia dengan lembut bergumam, mudah-mudahan, Anda akan berhasil melakukan terobosan. Gua gunung tidak segelap yang dibayangkan. Beberapa batu cahaya bulan telah ditempatkan di dinding gua. Cahaya lembut samar tersebar di seluruh gua. Itu tidak terlalu mencolok dan juga tidak tampak terlalu gelap. Xiao Yan duduk bersila di atas batu hijau. Batu hijau ini jelas berisi beberapa pecahan batu giok dan terasa sejuk saat dia duduk di atasnya. Itu berisi manfaat tertentu dalam memastikan kewaspadaan seseorang. Xiao Yan melirik batu hijau ini sebelum dia tiba-tiba teringat akan teratai api berwarna hijau saat itu. Pelatihan di atasnya tidak hanya memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kecepatan penyerapannya, tetapi juga memiliki manfaat penyempurnaan awal. Itu benar-benar penolong utama dalam pelatihan. Sayangnya, itu telah dihancurkan oleh Valen Heart Flame saat dia di bawah tanah. Xiao Yan tertawa getir. Dia menghela nafas panjang sebelum tangannya segera membentuk segel. Hanya dalam waktu yang diambil untuk bernafas, dia telah memasuki kondisi latihannya tanpa hambatan. Situasi di dalam tubuhnya muncul di benaknya begitu dia memasuki kondisi pelatihan. Dia melihat Doki yang seperti toren yang berderap di dalam nadinya dengan cara yang kacau. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Beruntung tubuhnya ini telah mengalami penyempurnaan obat-obatan spiritual dan api surgawi berkali-kali. Jika tidak, pemberontakan Doki tingkat ini setidaknya akan menyebabkan dia merasakan sakit jauh di dalam tulangnya. Xiao Yan perlahan membuang gangguan dari pikirannya, saat pikirannya mulai mengatur pemberontakan Doki di dalam tubuhnya. Dengan bantuan kekuatan spiritualnya yang kuat, Doki ini, yang melonjak secara acak, dikejar ke beberapa jalur ki dalam waktu singkat. Doki mengikuti rute flame mantra dan dengan cepat diedarkan. Saat itu beredar, perasaan aneh, yang muncul di dalam jiwanya, perlahan muncul di hati Xiao Yan. Energi alam di sekitarnya di luar gua mulai melonjak dengan liar, saat perasaan unik ini telah menyerbu hati Xiao Yan. Itu dengan cepat diputar sebelum membentuk corong spiral kecil di udara di atas kepala Xiao Yan. Sisi yang lebih kecil terhubung ke tempat Xiao Yan, saat itu menuangkan energi liar dan kekerasan yang sangat besar ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan segera mengerutkan kening di dalam hatinya setelah menuangkan energi yang begitu besar. Kepadatan energi di dalam lembah agak melebihi ekspektasinya. Tidak terduga bahwa itu sekuat ini pada awalnya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Pikirannya bergerak, dan nyala api hijau giok tiba-tiba muncul tanpa peringatan sebelumnya, benar-benar menyelimuti tubuhnya. Setelah nyala hijau giok muncul, ia tidak punya waktu untuk memancarkan suhunya ketika mulai bergoyang perlahan di bawah perintah Xiao Yan. Akhirnya, nyala hijau giok berangsur-angsur berubah menjadi nyala api yang tak terlihat. Itu mengejutkan Flame Heart Flame. The Valen Heart Flame benar-benar melilit tubuh Xiao Yan, tampak seperti lapisan pakaian api. Kecepatan energi liar dan keras dari sekitarnya, yang telah mengalir dengan liar ke tubuh Xiao Yan, segera berhenti.
Di bawah perlindungan Valen Heart Flame, energi alami yang agak berbintik-bintik itu akan dimurnikan sekali oleh efek khusus Valen Heart Flame setelah melewatinya. Dengan cara ini, tekanan di dalam tubuh Xiao Yan segera berkurang drastis. Energi bersiul di dalam gua gunung. Untaian energi berbintik-bintik warna-warni terjalin satu sama lain. Warna-warna cerah dan indah terpancar di dalam gua, membuatnya tampak luar biasa indah. Di tepi cahaya energi yang tak terhitung jumlahnya adalah Xiao Yan, yang sedang duduk bersila. Kemajuan dari Do Huang menjadi Do Huang bukanlah hal biasa. Kemajuan ke kelas ini membutuhkan energi yang luar biasa besar, seperti Ziyan. Jumlah energi yang begitu agung secara alami bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam waktu singkat. Oleh karena itu, seseorang hanya dapat mengandalkan pengumpulan energi untuk waktu yang lama untuk menyelesaikan proses transformasi. Xiao Yan saat ini sudah memiliki kualifikasi untuk maju ke kelas Do Huang. Oleh karena itu, saat ini dia hanya membutuhkan energi yang cukup baginya untuk maju. Begitu dia menyelesaikan pengumpulan energi, maju ke Do Huang adalah masalah yang mudah dicapai. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa kemajuan ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Konsep waktu cukup kabur di dalam hutan pegunungan. Terlebih lagi di dalam lembah yang sunyi. Pada saat ini, 1 bulan telah berlalu sejak Xiao Yan memulai retretnya. Namun, tidak ada sedikit pun keributan di dalam lembah. Bahkan kepompong cahaya berwarna ungu yang sangat besar, yang telah diubah menjadi Ziyan, masih memancarkan cahaya terang dengan kecepatan tetap. Tidak ada sedikit pun tanda dia memecahkan kepompong untuk keluar dari situ. Medusa juga tidak berdaya menghadapi ini. Dia agak meremehkan besarnya energi yang dibutuhkan Ziyan untuk maju. Medusa membelai dagunya saat dia duduk bersila di atas batu besar. Tatapannya berhenti sejenak pada kepompong ringan, sebelum tanpa sadar beralih ke gua yang ditutupi oleh pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya. Dia mau tidak mau menghela nafas pelan ketika melihat bahwa masih ada sedikit aktivitas di sana. Aura Xiao Yan menjadi sebagian tidak terlihat 3 hari setelah dia mundur. Setelah beberapa hari, auranya benar-benar tersembunyi. Bahkan dengan kekuatan Medusa, dia hanya bisa merasakan sedikit aura di dalam lembah jika dia menggunakan semua kekuatannya. Dia tahu bahwa Xiao Yan saat ini sedang mengalami periode melakukan jalan yang benar dari puncak kelas Do Huang ke kelas Do Huang. Saat auranya benar-benar menghilang, dia akan berhasil maju ke elit Do Huang. Dua orang ini benar-benar menguji kesabaran. Medusa mendesah tanpa daya. Dia hanya bisa menarik pandangannya dan perlahan menutup matanya saat dia juga memasuki mode pelatihannya. Dia hanya bisa menggunakan pelatihan untuk menghabiskan waktu di bawah tugas membosankan menunggu dan melindungi. Jika tidak, itu benar-benar akan menguji kesabaran seseorang sampai ekstrim. Hari-hari di dalam lembah berlalu dengan cara ini satu demi satu. Mereka dengan cepat mengalir lewat tanpa perubahan besar. Suara apapun dari dunia luar sulit menyebar ke tempat ini. Ini memberi Xiao Yan dan Ziyan lingkungan paling tenang untuk maju. Beberapa fluktuasi muncul di tengah hari-hari tenang ini sekitar 2 bulan setelah Xiao Yan mundur. Sumber dari perubahan ini adalah karena Xiao Yan. Medusa berkelok-kelok sepanjang hari ini dengan melatih dan melindungi seperti yang dia lakukan. Namun, saat dia akan memasuki mode pelatihannya, dia tiba-tiba merasakan energi di dalam lembah menjadi seperti air mendidih yang menggelegak saat itu berfluktuasi secara intens. Dia segera terkejut dan dengan cepat melacak sumbernya. Itu mengherankan tempat Xiao Yan melakukan retretnya. Orang ini, Medusa mengernyitkan alisnya sedikit. Dia bisa merasakan bahwa energi padat di dalam lembah berkumpul di dalam gua gunung itu dengan cara yang gila. Apalagi kecepatan aglomerasi ini juga semakin meningkat. Pada akhirnya, itu benar-benar membentuk pusaran energi besar di udara di atas lembah, yang lebarnya puluhan kaki. Di tengah pusaran itu adalah gua. Mengapa jumlah energi yang dia butuhkan untuk maju juga begitu besar? Medusa tercengang saat dia melihat pusaran besar di atas kepalanya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit linglung. Bukannya dia tidak pernah mengalami kemajuan dari Do Huang menjadi Do Huang. Proses itu memang membutuhkan energi yang sangat besar. Namun, itu tidak terjadi seperti daya tarik energi alam Xiao Yan yang gila, bukan? Tentu saja, Medusa tidak menyadari bahwa Do Huang biasa yang maju ke Do Huang tidak akan membutuhkan energi liar seperti itu. Ini karena energi yang mereka serap paling banyak hanya dapat menjalani penyempurnaan metode Qi di dalam tubuh mereka. Namun, itu berbeda untuk Xiao Yan. Tidak hanya metode Qi yang kuat dan sombong seperti Flame Mantra di dalam tubuhnya tetapi ada juga keberadaan 3 jenis api surgawi. Api surgawi ini melindungi tubuhnya setiap saat. Energi alami yang mengalir ke tubuhnya harus melewati 3 pos pemeriksaan ini. Oleh karena itu,
energi yang setebal lengan seseorang akan segera dimurnikan menjadi benang yang sekecil ibu jari, setelah melewati 3 pos pemeriksaan ini. Selain itu, setelah energi memasuki tubuhnya dan menjalani penyempurnaan metode Qi Flame Mantra, energi seukuran ibu jari ini akan menyusut lagi. Dengan cara ini, energi yang bisa diserap Xiao Yan secara alami menyusut dalam ukuran. Tentu saja, ukurannya mungkin menyusut tetapi energi itu memberi Xiao Yan manfaat yang tidak terbatas. Dengan Do Qi murni seperti itu, fondasinya di kelas Do Huang akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan Do Huang biasa. Poin ini akan memiliki kegunaan yang sangat penting ketika dia maju ke kelas yang lebih tinggi di masa depan. Kelemahan yang diciptakan oleh proses ini adalah dia membutuhkan energi yang lebih besar dan lebih menakutkan untuk maju jika dibandingkan dengan orang biasa. Inilah alasan mengapa fenomena yang tidak biasa dari sebelumnya muncul. Pusaran energi warna-warni perlahan berputar di udara sementara energi alam berulang kali diserap. Mengikuti gaya tarik dari pusaran yang secara bertahap menjadi lebih kuat, bahkan energi di luar lembah mulai sedikit menggumpal menuju lembah kecil. Medusa secara alami merasakan situasi ini. Wajah cantiknya segera berubah sedikit. Pegunungan Magical Beast ini memiliki banyak Magical Beast yang kuat. Mereka sangat peka terhadap energi. Munculnya riak yang kuat di tempat ini pasti akan menarik perhatian mereka. Kepompong cahaya berwarna ungu yang telah diubah Xian, tampaknya dipengaruhi oleh riak kuat energi alam seperti wajah cantik Medusa yang sedikit berubah. Itu segera memancarkan cahaya ungu yang intens. Di bawah cahaya ungu itu, sebagian dari energi alam di dalam lembah itu terpisah dan dengan liar bergegas menuju kepompong. Sesaat, suara energi bersiul di dalam lembah muncul berulang kali. Dua kekuatan hisap liar menyapu langit, dan dengan paksa menarik semua energi yang bisa mereka serap sebelum menelan semuanya. Kekuatan hisap lembah melonjak, dan bahkan beberapa energi alam eksternal mulai melonjak dengan cepat ke arah lembah. Kedua orang ini bahkan tidak mau diam ketika mereka maju. Medusa segera menggelengkan kepalanya tanpa daya saat melihat ini. Tubuhnya bergerak dan muncul di langit di atas lembah. Dia menyapu matanya yang cantik sebelum tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel tangan yang rumit. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Sementara tangan Medusa menari dan membentuk banyak bayangan, udara di atas lembah tiba-tiba berfluktuasi dengan cara yang aneh. Sesaat kemudian, ruang ini menjadi sangat terdistorsi. Pusaran energi warna-warni perlahan tertutup di bawah distorsi ruang. Segel luar angkasa. Goyangan ruang menjadi lebih intens. Ekspresi Medusa juga menjadi semakin serius. Beberapa saat kemudian sebelum segel tangannya tiba-tiba berubah, saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Ketika teriakannya terdengar, ruang di sekitarnya tiba-tiba memadat saat fluktuasi yang tidak biasa menyebar dengan cepat. Akhirnya, itu menutupi seluruh lembah gunung. Menyusul penyebaran fluktuasi ini, hisapan liar yang dipancarkan dari lembah perlahan tersembunyi. Medusa hanya menghela nafas lega setelah melakukan semua ini. Dia menunduk dan melihat ke lembah hanya untuk melihat bahwa lembah itu kosong dari apapun. Tubuhnya bergerak dan perlahan menuju lembah. Ruang tiba-tiba bergetar saat tubuhnya mencapai batas tertentu. Sosoknya berangsur-angsur menghilang. Medusa yang menghilang perlahan muncul kembali di dalam lembah. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati riak energi warna-warni di udara. Tangannya yang halus mengusap keringat di dahinya yang halus. Terlepas dari kekuatannya saat ini, dia masih harus menguras tenaga untuk mengunci ruang di lembah ini. Namun, untunglah aktivitas di tempat ini kembali disembunyikan. Jika tidak, itu pasti akan menarik berbagai magical beast yang kuat jika waktu berlarut-larut. Meskipun Medusa tidak takut, jika kedua orang yang melakukan retret di dalam lembah terpengaruh oleh pertempuran tersebut, hasilnya akan sedikit kurang baik. Dengan cara ini, bahkan jika ada seseorang atau magical beast yang terbang di atas lembah, akan sulit bagi mereka untuk menemukan petunjuk apapun dari lembah tersebut selama kekuatan mereka belum melebihi kekuatanku. Kedua orang ini benar-benar tidak mengizinkan seseorang untuk bersantai. Medusa sekali lagi duduk bersila di atas batu besar dan tertawa getir pada dirinya sendiri. Setelah suaranya terdengar, Medusa perlahan menutup matanya dan mulai pulih dari kelelahan luar biasa sebelumnya. Lembah yang ruangnya telah disegel menyembunyikan fluktuasi kuat itu dengan bantuan Medusa. Namun, pusaran energi warna-warni yang sangat besar di udara tidak menghilang. Sebaliknya, itu menjadi semakin padat seiring berjalannya waktu. Kepompong cahaya di dalam lembah dan Xiao Yan di dalam gua berulang kali menyerap sejumlah besar energi darinya. Waktu dengan tenang berlalu di bawah keheningan ini di mana setiap hari adalah pengulangan dari hari sebelumnya. Tanpa disadari, 3 bulan telah berlalu sejak Xiao Yan mundur. Namun, 2 orang di dalam lembah itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda sedikit pun untuk keluar.
Ini menyebabkan Medusa merasa sangat tidak berdaya. Waktu dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang. Ketika waktu yang telah berlalu di lembah telah mencapai bulan keempat, Medusa, yang sedang berlatih, tiba-tiba membuka matanya. Wajah cantiknya sedingin es. Pada saat ini tiba-tiba muncul 7 sisik ular berwarna di dahi halusnya. Selain itu berulang kali memancarkan cahaya warna-warni yang samar. Tangan halus Medusa mengusap dengan lembut sisik 7 warna di dahinya. Auranya berubah agak kacau untuk pertama kalinya. Skala ini dibuat dari jejak roh yang dia simpan di dalam altar ras manusia ular. Hanya dukun dari suku manusia ular yang bisa memberitahunya tentang sesuatu melalui pembakaran benang roh ini. Biasanya, ini adalah ukuran yang akan diambil dukun hanya jika suku tersebut benar-benar menghadapi bahaya besar. Meskipun telah menjadi pemimpin suku manusia ular selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya metode pemanggilan ini digunakan. Dari kelihatannya, masalah besar memang menimpa ras manusia ular. Medusa menghirup udara dalam-dalam sebelum tiba-tiba berdiri. Namun, ketika pandangannya menyapu cahaya kepompong dan gua, dia ragu-ragu sejenak. Setelah merenung lama, dia tidak segera pergi. Sebagai gantinya, dia melompat dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menempatkan kunci luar angkasa yang sangat aman di langit lembah ini. Aku telah meningkatkan pertahanan kalian berdua. Ini harus cukup untuk melindungi Anda berdua saat Anda maju ke sini. Kali ini, tampaknya ras manusia ular mengalami bencana besar. Saya harus kembali kepada mereka. Setelah saya menyelesaikan masalah saya akan kembali ke sini. Medusa hanya menghela nafas lega setelah menyelesaikan semua tugas ini. Dia meletakkan gulungan di atas batu besar tempat dia berlatih. Setelah itu, dia mengoleskan 7 sisik ular berwarna panas di dahinya. Rasa dingin dan niat membunuh yang melonjak secara bertahap muncul di wajah cantiknya. Tubuhnya bergerak, mengisi melalui segel di ruang angkasa, dan dengan cepat menghilang. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 65. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.